pertanyaanku satu mungkin untuk GPX Basreng. Siapa eksekutornya? Mungkin Funi? iya. We'll see. Mereka nggak punya eksekutor yang pasti soalnya. Oke, kita akan langsung saja lihat di game yang keempat tentunya Geng Kapax yang sudah menyuri 1 poin. Apakah akan ada poin kedua juga yang dicuri atau Bigetron mereka tidak mau memberikan kesempatan lebih ke arah Geng Kapax. Jangan lupa hashtag IndoPride, jangan lupa untuk love merah dan juga love birunya ya guys ya. Iya, karena ini kedua tim lagi dan lagi bertemu di Grand Final kali ini. Dengan adanya pressure yang diberikan oleh mid lane Bigetron Era, mereka bisa fokus ke arah atas. Cal begitu tersiksa di area top lane, berusaha untuk memajukan karena mereka tahu ada Vivian dan juga Chini yang sudah muncul ke area atas. Cal bisa sedikit percaya diri dengan bantuan backup yang dilakukan. Ini kayak dari Bigetron Era, mereka udah tahu kayak Cal-nya kurang, nggak bisa sustain di area atas, mereka narik ke area atas, dan sekarang Cal mencoba untuk kabur, tak bisa, damage yang sangat besar, Cincau dan juga dua kombinasi di area top lane yang menghentikan Cal. Flicker udah digunakan, tapi dia tak bisa kabur. Iya, karena emang udah kepentung ya sama Earl tadi. Dan first blood jatuh ke tangan GPX Basreng. Awal yang baik tentunya. Dan Vivian mau nggak mau harus nahan terlebih dahulu di area atasnya, nggak bisa melakukan rotasi. Cini masih menunggu terlebih dahulu. Hati-hati, sudah ada Funi juga yang menunggu. Capek mau keluar duluan, ayo. Ayo. Ciluk, tinggal nungguin Sama-sama sih. saling menunggu soalnya. Iya. Dan sudah cukup kayaknya mereka tunggu-tungguan udah nggak sabar untuk bertemu dan di area tengah sebelum wave minionnya masuk dan rotation dispersionnya masuk sehingga Chini memilih untuk pulang, begitu pula juga Funi. Oke, aku juga bakal ngisi mana dulu nih, B dulu nih. Iya, dan bahkan berpindah lagi ke area atas Cel-nya yang sempat hilang nyawa sekali kali ini. Apakah masih bisa bertahan tentunya di area atas? Earl yang masih nge-baby si Cincau banget sih, ini dijagain habis-habisan. Dan bahkan Vivian pun juga masih mencoba untuk nge-babysit dari Cel sendiri, membuat mungkin pergerakan juga ya ini agak sedikit terbatas dari kedua romernya. Namun sepertinya Turtle yang akan menjadi objektif selanjutnya dari kedua tim. Ya, jadi saksi peperangan juga nih kayaknya. Soalnya GPX Basreng, Bigetron Era poros rotasi udah mulai ke area bottom lane. Kalau tadi di atas terus tuh mau ngebantuin Shell yang sekarang juga Scarlet Flowing Blood dikeluarkan. Blood terlalu jauh mencoba untuk mencari life steal dari minion, tapi tidak bisa. Shell dia ngedapetin solo kill di area top lane. Flickernya nggak dipakai. Mungkin terlalu sayang. Apalagi ada satu momen di mana bolanya udah nyamperin duluan gak sih? Iya, tapi Earl harus berhati-hati, Cal. Tipis banget. Dan bahkan sudah ada Funi juga bersama dengan Ele yang bakal coba untuk nge-cut kah? Enggak, ternyata minion aja yang ternyata di-cut. Dan bahkan Vival masih bisa untuk ngedapetin Turtle untuk Bigetron Era. Wow, gagal untuk ngedapetin Shell di area top lane, tapi Turtle berhasil diamankan oleh Bigetron Era. Ini GPX Basreng perlahan-lahan mulai mencari mana yang harus mereka fokuskan terlebih dahulu. Area top lane-nya untuk nge-take down Shell-nya, tapi ini udah narik banyak banget pemain sih ke area atas. Wah, rame banget. Dan bahkan Vival sempat ngedapetin orange buff. Nice banget dari Earl di situ ngedapetin 3 pemain. Tapi Chini masih punya Black Shoes dan bahkan Chini yang akan dikejar begitu saja. Masih bisa selamatkah? Enggak bisa, karena terkena blood out yang begitu perih dari Cincau. Sementara belum ada pertukaran namun Bigetron Era. Vival udah ngedapetin orange yang dimiliki oleh seorang Ele. Wow, GPX Basreng mereka bisa ngedapetin setup yang sangat manis. Black Shoes pun nggak bisa untuk menyelamatkan Chini. Aku udah deg-degan tuh kayak, waduh, Numinous Blast-nya sia-sia karena ada Black Shoes, tapi ternyata tidak. Komitmen yang dilakukan oleh GPX Basreng ketika melakukan pick off inilah yang membuat sesuatu hal yang baik sekali. Rotation, dispersionnya dikeluarin. Bigetron Era begitu sekarang, tapi belum ada eksekutor yang cukup untuk men-take down Bigetron Era kali ini dengan ada Chini dan juga Vival join the party di area top lane, memilih untuk mundur dan menghindari Numinous Blast yang dikeluarkan oleh Earl. Iya, ini dari semua tim fight aku lebih takut sama Funi sih sebenarnya. Dan bahkan masih ada pressure juga di area atas. Earl-nya masih coba untuk ngangkat shield-nya. Kok dia pokoknya benar-benar dimaksimalkan. Tapi Vival bakal coba ngejar kali ini Puncture down bros ke arah seorang Cincau dan masih bisa dipentung juga oleh Earl. Sementara Funi kali ini bakal coba dijagain, lihat sama Vival lihat di garda depan ternyata. Dan bahkan Phantom Execution dari Vival masih bisa mundur, masih bisa ngegocek Funi dan juga kawan-kawan Cincau. Tipis banget tuh HP-nya. Ya, sementara Vival mengejar lini belakangnya, Cel jadi tumbang di area turret mereka. Dan ada perangan yang terbagi dua.
Sekali ini Bigetron era agak sedikit tertinggal dari segi poin killnya. Tapi kalau objektif kayaknya Bigetron era masih bisa ngimbangin sih. Makanya networknya masih sama. Kalau ganti lane gimana, Be? Dari juga sih. Chalnya. Lapu-lapu clear-nya cepet soalnya. Iya juga sih. Ber. Susah ya ini Jadi mungkin Brunonya. Chalnya harus sabar dulu kali ya. Mau nggak mau jangan terlalu banyak tumbang juga sih, karena balik lagi dia butuh free hit doang untuk di match-nya. Wow. Solo kill loh. Dari Fumi. Fumi yang mana seperti yang aku bilang untuk clear wave mininya juga cepet banget dari lapu-lapu dan cooldownnya kita tahu paling cuma 30 detik untuk level yang pertama. Level 8 mungkin nanti 20, 15 di level yang ke-12. Oh, tapi Vival mulai masuk kali ini. Oh, Phantom Execution-nya gak mengenai kemana-mana, tapi ternyata Earl langsung dia flicker juga mengenai ke arah seorang Vival. Masih bisa kabur dengan Phantom Execution juga. Kali ini tidak jadi tumbang Vival. Tapi mungkin di sini Turtle yang akan menjadi sasaran selanjutnya bagi GPX Pasang dan juga Bigetron era. Sudah terlihat Turtle up dari tadi, peperangannya juga udah berada di dekat Turtle. Diusir mundur, maju-maju, dan mencoba untuk ngebait, ngebuka map pula dari Bigetron era. Kayak sekarang mereka sabar banget di area tengah, banyak banget sisi yang dimiliki oleh GPX Pasreng, terus mereka hindari. Ini AOE yang dimiliki oleh Cincau di area top lane dan juga Earl, bahaya banget sih. Earl bisa dominate blast, buka, lainnya tinggal nge-follow up. Iya, makanya ini lihat gimana dari dua gold lanernya bener-bener di cover habis-habisan Bude sama romernya. Dan bahkan dari Earl di cancel ternyata dan Chalnya tidak jadi tumbang lagi. Ya, padahal itu kayak udah mau nice gitu ya. Tapi ternyata Phantom Execution nggak bisa untuk mencuri Turtle yang ada. GPX Plus Rank masih berhasil dengan retry yang sangat tepat dari LA. Kali ini LA mencoba untuk di-lock oleh Bigetron era dan itu tak berhasil. LA terlalu kuat. Dan Valanir yang berada di area depan dengan Esmeralda yang menari-nari dengan Stardust Dance mencoba untuk mencuri segala macam yang dimiliki oleh LA. Dan miss dari Phantom Execution milik Vival. Iya, setidaknya kali ini dari Funia yang akan mencoba memberikan damage steal di area mid kali ini mengusir pergerakan dari Valanir dan juga Vival. Tapi ada diversion ke area atas dan bahkan lihat ini surprise kejutan dari GPX Basreng. Chow pun harus tumbang untuk yang ketiga kalinya meninggalkan Chini dan juga Vivian. Tapi lihat ada satu Numen Blast connect dari Earl. Vival mulai datang untuk mengcover dan bahkan minta masuk ke sini connect, tapi ternyata Chini pun yang akan menjadi target tumbang pertama kali. Bakal coba dikejar, Earl-nya masih bisa kabur dengan Cyclone Eye dan bahkan Fumi mulai masuk dengan Braver Fighter. Coba untuk didodge dengan satu buah Tondros dari seorang Vival. Wow, GPX Basreng di menit yang ke-7 ini mereka bisa untuk mempan satu persatu, tapi Elon terlalu jauh di area depan. Masih punya flicker untuk kabur dan bersama oleh Vival yang kini dalam bahaya akan dibalas oleh Ele dan juga Funi. Gak mau dilepas, rotation, dispersion dikeluarkan. Vival pun down dengan satu enak action dimiliki oleh Ele. Gila, itu sakit banget dari Loi-nya. Dan bahkan dari Vival pun tidak bisa ngedodge kesekian kali karena dia udah gak punya banyak banget resource skill Bude. Orangnya selamat lagi. Iya, makanya gila gocekan mau ciwin nih bos. Dan bahkan dari Ele pun ini kelihatan Ele malah free banget Bude. Iya, dia juga nggak ke-take down sama sekali, 4 poin kill, 1 assist. Agak sedikit berbeda ya dari game sebelumnya yang tersiksa, mengset. Dengan Vival kali ini dari segi levelnya pun sama seperti LA, tapi bedanya adalah dari segi poin killnya. Iya, ini kayaknya bisa disamain posisinya si dua sama GPX Basreng kalau begini terus. Karena bikin mereka jadi kayak nggak punya jawaban gimana caranya ngehandle Funi atau mungkin ngehandle ke arah cincaunya. Ini calnya tumbang terus. Oke, diversion lagi, lihat. Dan bahkan konsil kali juga udah mulai diaktifkan. Tapi ternyata Earl ngincar ke arah Chini kali ini. Bakal coba mundur terlebih dahulu di zoning saja di area jungle-nya. Dan Vival nemuin Funi kali ini dan masih bisa dihindari dengan cukup baik oleh Funi. Akan hantaman nggak akan bisa terhindari, siapa lagi Lord udah hadir juga. Lord yang pertama mencoba untuk melakukan pick up terlebih dahulu. Fumi udah udah ke bawah juga, jadi kayak Bigetron era GPX Pasreng mereka udah siap untuk melakukan setup war-nya. Tapi Cincau udah bertemu dengan Vival. Kali ini blowout-nya sudah dibuka dan bahkan Phantom Execution juga sudah dipakai oleh Vival. Sementara Lord bakal dipok begitu aja. Funi lagi-lagi dice version mau ke arah mana? Ke arah Chini. Ternyata Black Shoes-nya dipaksa untuk dikeluarkan. Funi pun masih bisa untuk memberikan damage cicilan, tapi ternyata lihat Valanir mulai masuk kali ini, terkena stun dari Valanirnya dan bahkan
Vivian. Ada Neon Blast, connect ke arah satu pemain saja. Dan bahkan dari Vivian masih bisa untuk menghindari. Cini mulai balik lagi kali ini. Dan bahkan Vival ngincar ke arah Funi kali ini. Sementara Ele, Fumi dan juga Earl mau gak mau mereka bakal coba untuk mencari kompensasi pertukaran atas kehilangan Funi kali ini. Masih akan dilanjutkan ke area depan karena Fumi Bravest Fighter dikeluarkan, tapi Bigetron Era nggak mau untuk melakukan hal itu. Cukup puas dengan mempanis satu Funi dan Iya. itu Vival sendirian ke lini belakangnya Gapex Basreng. Karena cuma dia yang bisa tang-ting-tung ke belakang ya Bude. Dan setidaknya Cini pun bersabar banget. Dia benar-benar coba tarik ulur. Dan Funi balik lagi kali ini dengan diversionnya, mencoba untuk nge-clear minus cepat mungkin karena Lord sudah muncul nih. Mereka nggak mau ambil kesempatan untuk ngasih Lordnya ke tangan Bigetron Era. Ya, ini Lord pertama lumayan banget sih buat menangin mungkin satu turret lagi, ngebantu mereka untuk sampai ke inhibitor. Siapapun yang bisa ngedapetinnya akan sangat membantu. Tapi dua-duanya juga ngotot. Sedangkan Bigetron Era mereka berfokus di area top lane. Ada Vival dan udah dibuka dengan Nomenon Blast seorang diri Vivian. Gak bisa selamat lagi. Dari Bloomnya gak bisa untuk menahan diri dari gempuran damage dari Gapex Basreng. Malah di area top lane bisa untuk mendapatkan satu objektif. Maju ke area depan Vival dengan Phantom Execution Tauros dikeluarkan. Cincau masih bisa untuk menahan dengan blackout-nya. Dan dia pun kabur dengan selamat. Flicker Flowing Blood dikeluarkan. Cel ketangkap kali ini, tapi ternyata masih bisa untuk nge-slide mundur. Sementara Vival bakal coba untuk lanjut nge-clear minion terlebih dahulu dan Cincau berkali-kali masih bisa survive. Padahal itu udah tipis banget Bude. Iya, makanya tapi ini dilanjut terus nih. Lanjut Vival terus. dari depan, Phantom Execution-nya udah dikeluarkan. Tonros tapi Numenon Blast dari Elga sempat keluar di sudah tumbang terlebih dahulu. Fumi hanya bisa memandang dan merelakan dan surprise. Diversion ke depan Funi ngebawa Ele. Malanir dalam bahaya. Teman-teman dari Bigetron Era udah siap untuk melakukan backup. Siapa yang akan tumbang terlebih dahulu karena di area depan dengan Falling Star Malanir Ele? membubarkan dari Gapex Cincau datang. Rotation, dispersion di area belakang. Funi menghentikan pergerakan dari Bigetron Era. Damage yang begitu besar, tapi Vivalnya menuju lini belakang dengan Tonros Phantom Execution. Satu down, dua Fumi pun akan tumbang juga. Oh no, Bigetron Era bisa men-take down banyak pemain dari GPX Basreng. Iya, dan bahkan lihat timing yang pas banget. Celnya datang. Tapi harus berhati-hati. Dari dispersion dan juga rotationnya Funi masih sakit banget. Dan bahkan lihat, ada dibuka lagi diversionnya kali ini Vivian yang bakal keculik. Enggak ternyata. Masih bisa ditahan Cel yang terkena damage. Dan bahkan Vival sini masih coba untuk menunggu setelah mendapatkan purple buff-nya. Itu tadi tarik ulur yang dilakukan sama Bigetron Era, Be. Iya. Itu satu momentum sih. Ya tapi balik lagi sih, dengan tumbangnya dua hero sekaligus menurut aku tidak worth kalau seandainya Gapex Basreng mau maksain keadaan. Karena apa? Karena mereka harus berlima. EOI yang mereka miliki atau area of effect yang mereka miliki itu harus benar-benar barengan jam innya. Kalau Fumi tumbang kayak tadi tiba-tiba ketendang sama Cel, apalagi yang udah punya Berserker Fury saat ini, tentunya mau gak mau harus bermain lebih stick gitu loh. Walaupun terkena split push ya itu udah resiko. Soalnya kenapa? Soalnya 5 harus ngumpul dan dealer damage-nya seperti yang udah aku bilang kan, ini harus bener-bener kompak banget dari pengeluaran skillnya. Jangan sampai mereka nggak punya eksekutor. Kayak tadi aku bilang, Gapex Basreng bener-bener Iya. kuat banget AOE tapi nggak punya eksekutor. Nggak boleh berhenti kombonya sih. Benar, Jangan harus sampai terus-terusan. dilepas. Tapi di belakang Cini memakan damage begitu besar dari Cincau. Numenon Blast set up mengenai dua member dan Cini nggak bisa untuk kabur dengan Black Shoes-nya. Gapex Basreng memukul mundur Bigetron Era. Tapi dibalas dengan Phantom Execution yang nggak bisa keluar. Vival menjadi korban pertama, tapi Valander akan menjadi korban kedua. Rotation dispersion yang begitu sakit. Ditambah Vivian yang mau berusaha kabur pun tidak bisa. Immortality pecah, ditungguin aja dan say goodbye Damage-nya. to Vivian. Iya, dan bahkan ini lihat 4 member hilang begitu saja menyisakan Cel sendirian. Gapex Basreng mereka langsung berfokus untuk masuk ke area Lordnya. Padahal tadi Vival udah dapat execution tapi dia terkena pentungan Earl di sini. Dan bahkan Cincau pun sempat untuk ngestopin pergerakan dari Vival juga, sehingga membuat Vivalnya tadi mau coba untuk ngezoning out malah dizoning out. Iya. Positioning dari Bigetron Era yang ke pisah-pisah nggak sih? Be? Bisa-bisa kayak tadi sih. Ya agak dilema juga karena
Bigetron Era ngumpul salah, buyar pun salah. Karena lihat kayak Vivalnya juga di belakang kan dia tidak terdeteksi. Tapi sekalinya muncul, dia tidak bergerak sama sekali. Dan efek immobilize-nya membuat dia tidak bisa melakukan phantom execution. Lihat, langsung charge, stun juga immobilize dari Cincau. Dan semuanya langsung jump in ke depan sana. Nah, Valanir nggak bisa membendung damage yang sebegitu banyaknya. Tapi ingat, Bigetron Era bawa marksman. Jadi jangan sampai GPX Basreng kemakan sama gameplaynya mereka sendiri di game yang ketiga tadi. Ya nggak boleh ke drag terlalu lama juga GPX Basreng ketika udah mendapatkan momentumnya, jangan sampai dilepasin. Perbedaannya tuh cuma 2000 tapi lihat point killnya. GPX Basreng terlihat sangat aktif pun di area atas Valanir sendiri dan rotation diversion dan terhenti begitu saja dengan adanya falling star moon. Tapi Nomen Blast menguji pergerakan dari Valanir nggak dilanjutin karena GPX Basreng mau bermain objektif. Sementara Vival di area tengah berusaha untuk nge-cutting minionnya supaya nggak masuk. Tapi dengan tiadanya minion di area tengah membuat agak sedikit ke-delay nih waktu GPX Basreng untuk fokus ke area tier kedua di area midnya. Iya, tapi masih belum tumbang karena Super Minion juga udah mulai berjalan dengan cukup cepatnya. Sementara di area bawah, LA bakal menggiring Lord mulai masuk ke area inhibitor turret. Wow, satu lane doang di area bawah, tapi dari Bigetron Era mereka berusaha untuk melawan defense ini Lord level yang kedua. Dari Bigetron Era mereka harus bisa mendefense ini kalau mereka mau untuk memanjangkan gamenya. Karena ini GPX Basreng udah memegang momentum nih, kayak nge-push terus dikandangin, habis di area bawah Lordnya nggak ada, mereka ke atas. Iya, tapi cukup dengan satu inhibitor turret aja Bude, dan bahkan dengan split push yang dilakukan sama GPX tadi mereka nggak sempat dapetin inhibitor di area atas, tapi itu sudah kayak cukup karena lihat Vival mencoba untuk nge-push ke arah seorang Funi, tapi Funi masih punya Winter Truncheon dan lihat Valanirnya menjadi sunset di area depan, bakal coba ditarik begitu saja, dan kali ini tim fight-nya bakal ditabrak begitu saja sama GPX Basreng, terkena stun dari Cininya. Black Shield terpaksa digunakan dan bahkan lihat Doom Blast apakah akan mengenai siapapun? Enggak, ternyata tidak mengenai siapapun, dan bahkan lihat dari Vival coba pentakill execution kali ini karena Cincau tumbang, dan bahkan dari Earl pun tidak mau memaksakan tim fight kali ini, bakal pulang begitu saja. Tapi Funi Surprise, udah gak ada siapa-siapa. iya, mundur. Ya, udah terlambat juga karena peperangan sudah berakhir. Semuanya akan berfokus untuk nge-setup war selanjutnya. Karena 20 detik lagi, Lord akan hadir. Ini Lord yang kedua, tapi belum ke evolve. Apa mereka bakal nunggu sampai ke evolve? 1 menit lagi. 1 menit, tungguin lah ya. 18 ya. Sayang ya. Nungguin freeze lane juga, atau mungkin menunggu momentum gimana caranya biar Bigetron Era tuh muncul tiba-tiba atau melakukan satu mistake lagi agar bisa terpick off. Karena apa? Karena ya harus cari posisi Chell juga sih. Dari tadi Chellnya belum tertangkap lagi. Setelah dia 3 kali tumbang, ya dia belum ada 1 point death lagi. Dan secepat mungkin seharusnya sudah mulai harus dicari, dikarenakan ya itemnya dia bakal menuju ke arah Scarlet Phantom sepertinya. Udah punya Malefic Roar juga, udah cukup banget untuk dari segi damage-nya. Iya, udah punya Berserker Fury untuk kritikalnya juga ya. Dan dia punya Athenase benar-benar respect ke arah Cincau dan juga Loi dari seorang Funi. Iya, tapi sesaat lagi Funi mungkin akan langsung menuju ke arah Genius One dan juga Divine Glaive. Jadi harus lebih berhati-hati dari pemilihan item. Jangan sampai malah mereka yang kemakan sama counter-counter item atau encounter item yang dimiliki sama teman-teman dari GPX Basreng. Karena Bigetron Era semakin late game, mereka pun sebenarnya semakin kuat. Benar, karena ada Cincau dan bahkan Fumi pun bakal lebih sustain lagi. Dan Lord Evolve kali ini sudah mulai muncul. Kalau kita ngeliat dari head to head-nya, gold per minute dari kedua gold lane-nya tidak terlalu berbeda jauh, cuma memang masih diungguli dari Cincau sendiri. Sementara kali ini aku yang perlu takutin adalah pergerakan dari Funi sih, yang nggak ketebak sama sekali. Nggak kepredik. Dan dia nggak boleh kelihatan di map. Rose datangnya secara Aku jadi Ultimate Dervish. ya bisa lihat, jadi. lihat tuh. Ciluk, Bang. Vivian ketangkep nggak? Enggak, Enggak. ternyata. Karena tembus. Soalnya kalau tiba-tiba berhenti di rumput berarti ada orang. Iya, tapi aku takut banget sih. Ini kalau aku jadi bikin trailer aku bakal deg-degan banget. Valanir? Iya, dia berusaha untuk nge-cutting Cut minionnya di area bawah supaya nggak ada minion yang masuk ketika mereka mau mencoba fight di area lordnya. Setidaknya bisa nahan juga karena mereka udah nggak punya inhibitor, tapi keculik tiba-tiba, dan bahkan dengan pergerakan dari Funi udah ngeliat ada Vival kali ini. Sementara Earl juga awas, hati-hati terkena stun nanti. Vival dari Earl di sini dipentung. Cincau pun juga udah mulai bersiap kali ini dengan blood out-nya. Fumi di atas. Fuminya di atas bakal 1v1 dan bahkan udah memakai Black Shoes dari Cininya kali ini. Sementara Fumi bakal coba untuk menahan, bakal diputar-putar begitu saja. Berada di paling depan, coba untuk mengcover, udah gak ada flicker, dan bahkan Vival bakal coba untuk mengejar. Ada Numen Blast kali ini
Chell yang terkena. Oh, tapi one hit kali ini dari seorang Chell dan Fumi. Oh, Winter Tranchen dari seorang Cincau kali ini. Valorant bakal coba untuk mengejar setidaknya mencari kompensasi dan empat tiba-tiba tumbang setelah Ele yang termakan terlebih dahulu. Disusul oleh Earl dan juga ada Funi yang hilang. Ya, dari GPX Brastra yang mereka kehilangan waktu untuk war 5 versus 5 karena udah kehilangan satu duluan. Di Gateron Era di sisi lain mereka lebih solid. Ele? Berkumpul bersama-sama dan Ele berusaha untuk mencuri Lord. Ele. Dan bahkan dari Vival mau nggak mau harus paksain team fight-nya. Fumi kali ini juga bakal hilang. Wipe out untuk tim Bigetron Era. Tapi dengan Lord yang sudah di-enhance dan bahkan kali ini dengan damage reduction dari Lord, apakah itu cukup? Bigetron Era mereka mau langsung straight push. Gambling. 2 detik Kalau untuk Funi. push. Aku rasa nggak cukup Nggak. sih. Mereka harus bener-bener sabar, reset lagi. Setidaknya ini Lordnya tolong ya itu dihentikan di area bawah karena Lord Evolve lo itu. bener lihat tuh, terang banget. Udah Udah bisa kayak memaksa sih ya tadi tengahnya. skin aspiran. Terang bude. Oke, dan bakal ditahan seperti ini ya. Itu lihat belbut, buset dah. Itu Lord atau cangkang kura-kura. Oh, karena 5% damage reduction Iya, ya sih. Jadi makanya. powerful banget dari Lordnya dan minion pun Saking sulit tebelnya, untuk Be. ditumbangkan. Yes, itu tuh poinnya. Tapi pencurian Lord tadi sih gila. Dia bener-bener jalan, bener-bener Iya. langsung concentration. Dan tiba-tiba Treasure One dia kayak nungguin momentum sebentar. And then tiba-tiba dia boom. Retri Basreng ya. Reti Dibilang. Basreng. Iya dong, Retri Basreng. Retri elelelele. Wis, gila. Langsung mendapatkan 1 poin dan itu menahan setidaknya walaupun wipe out tapi tidak ada korban jiwa lagi yang bisa mengincar ke arah dalam dari bagian base turretnya. Kenapa? Karena udah tumbang duluan walaupun wipe out tapi Lordnya muncul dan itu super minion yang mahal banget. Jadi agak tebal untuk menumbangkannya. Nge-push semua lane sekarang aja GPX Brastra yang baru aja revive semua dan minionnya udah berpihak ke tangan mereka. Maju di area atas, di area tengah, nge-push terus-terusan dan Bigetron Era berada dalam defense mode. Tapi LA di area bottom lane seorang diri terpanis Valanir dan juga Vival. Karena mereka mau nggak mau harus numbangin dia sendirian, Bude. Dan bahkan kali ini dengan adanya pengejaran dari Bigetron Era, mau nggak mau GPX Brastra mereka kayaknya bakal balik dulu reset. Siapa tahu ada surprise dari Funi kali ini. Oh, tapi bahaya gak sih kayak Chell udah mencapai power spike tertingginya soalnya. Harusnya ya. Oke, kita bakal lihat tentunya seperti apa. Karena lihat dari seorang Valanir juga masih nge-push ke area bawah kali ini dengan 25 detik dari LA. Apakah ini sanggup dari Bigetron Era? Mereka pasain tim fight-nya, tapi Funi udah ketahuan kali ini. Flicker sudah digunakan dan bahkan Valanir bakal coba untuk memaksa Winter Tranchen dipakai terlebih dahulu dari seorang Funi. Tapi itu damage-nya benar-benar luar biasa. Kini pun harus hilang begitu saja. Ada 116 tapi tidak mengenai siapapun dan bahkan lihat Chell-nya. Awas positioning dari seorang Chell ini perlu diperhatikan. Cincau mulai datang juga, Winter Tranchen juga udah mulai digunakan dan bahkan dipaksain tim fight-nya dipisah oleh Valanir kali ini. Chell Dipulangin dari GPX Brastra yang mereka memilih untuk kembali saja dengan ada diversion yang dimiliki oleh Funi menyelamatkan diri dari pengejaran Bigetron Era. Ada Lord juga sesaat lagi. Jadi GPX Brastra yang mereka nggak ada yang mau tumbang sama sekali untuk bisa kontes ke arah Lordnya. Apalagi LA juga udah mulai hidup kembali. ya. Dan 5 versus 5 akan menarik. Cini 23 detik nih. Harus sabar ya. Kiting dulu kayak dari Bigetron Era. Jangan sampai mereka 4 lawan 5 dimaksimalkan banget sama GPX Basreng. Karena ini bisa jadi game siapa aja. Tapi seperti yang KB bilang, ini Chell-nya udah bener-bener dia dapetin semua item. Dan bahkan mungkin dari pasifnya juga dengan kritikalnya ini bisa dimaksimalkan lagi oleh Chell. Ya, tadi aja kayak Ella yang setebel itu bisa hilang di area bottom lane. Jadi harus hati-hati banget. Sementara Bigetron Era, mereka nggak cuma fokus sama Lord, tapi di area bawahnya juga selalu dimainkan dari segi wave minionnya. Satu Valanir cukup untuk selalu nge-push, maju lagi, mundur lagi. Dan ketika diperlukan, dia udah ada. Kritikalnya Twilight 600. Armor gak sih? Harus ya, Be ya. Itu kayak 1200 tuh, bayangin kayak itu baru 1 hit loh. Dan kalau dia free hit tuh kayak wah, secepat apa member GPX Brastra yang dihilangkan. Cuma emang Cincau yang bakal jadi PR karena Cincau selalu hadir ke tengah-tengah dan ketika dia buka Winter Tranchen pun itu malah menjadi salah satu chance agar teman-teman dari GPX Brastra yang bisa mengembalikan keadaan. Iya. Jadi si Cincaunya jadi bait, terkena Ice Queen One slow juga, bisa mainin Karena Dominant Blast.
kombonya bisa masuk semuanya Tapi kalau mana nih? seandainya benar-benar cincau. Oh. Loncat kayak tadi tuh, tapi harus lebih berhati-hati. Kalau ada target sih mungkin baru bisa dimaksimalkan. Oh, tapi Cini udah punya Divine Glaive juga, jadi penetrasi dari magicnya ini bakal lebih tinggi lagi. Dan harus diperhatikan juga ini Funi. Lokasinya belum kelihatan sama teman-teman dari Bigetron Era. Tapi Earl berada di paling depan kali ini bakal coba untuk nahan terlebih dahulu. Dan masih ada Golden Bowl, tapi Falani berada di paling depan. Funi mencoba untuk memberikan damage yang begitu sakit banget. Dan bahkan di area depannya Vivian menjadi sandbag dari tim Bigetron Era. Cincau udah menggunakan winter truncheonnya, tapi ternyata Vival di area backline lebih bersiap. Tapi Ele pun di sini mencoba untuk mengejar Vivalnya, Tonros. Tapi apakah masih bisa survive lagi? Satu hit lagi, bakal dikejar atau enggak? Vival masih bisa bertahan, dan bahkan Fumi yang harus menjadi korban dari teman-teman Bigetron Era. Ya, menahan terlalu lama di hadapan Wow. seorang diri. Sembari teman-temannya terlalu low, mereka memilih untuk kembali. Dan Cini. surprise, Cini Black Switch sudah digunakan menjadi informasi penting bagi dipentung GPX sih. Buster. Tapi Lord di area depan juga udah nggak bisa untuk difokuskan. Dominant Blast sudah dikeluarkan. Informasi Ele. sangat penting dan Falling Star pun karena Ele di belakang. Immortal. Udah menjadi sasaran utama bagi Falanir. Fokus Ada yang mana? salah sebenarnya karena dia seorang diri. Dan Falanir Cincau. nyaris saja tumbang. Bloom yang sangat on point menyelamatkan teman-teman dari Bigetron Era. Satu persatu hilang dari GPX Buster yang tersisa seorang diri. Dan bakal coba dikejar begitu saja. Tonros connect ke arah seorang Earl, tapi Earlnya masih bisa balik. 4 member hilang itu saja ketika Elenya tumbang.